Tapi pun, Ya pun. yang kami hormati Pak Ketua, Pak Ketua Budi, Pak Ketua Dewan Pembina, Pak Ketua Marzuki, kami hormati Prof. Asli Jenderal, Ketua Pengarah yaitu Pak Dr. Abbas, Bapak Ibu para pengurus aktivis pusat dan pengurus aktivis wilayah yang kami hormati. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait laporan kegiatan aktivis wilayah 2 Lampung. Alhamdulillah setelah pengukuhan yang dilaksanakan oleh Pak Ketum, kami melaksanakan beberapa kegiatan rapat kerja yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Metro. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang kami lakukan secara bergantian di Dharma Jaya, kemudian juga ada di Teknokrat, di Mitra, dan memang ini sudah menjadi kesepakatan kami Pak Ketum dalam rangka menjaga keguyuban. Kegiatan-kegiatan ini kami laksanakan bergantian di kampus-kampus yang menjadi anggota dari MTC Provinsi Lampung. Selain itu juga ada beberapa hal yang menjadi concern yang disampaikan dalam rapat kerja, sebetulnya hampir sama, keluhannya mirip dengan hasil rapat kita sebelumnya. Keluhannya juga mirip dengan hasil pertemuan kita di Bali, yaitu terkait dengan aspirasi anggota. Yang pertama masalah akreditasi, dan kami juga merasakan bahwa proses akreditasi dengan LAM ini seperti kurang lebih hampir mirip Pak Ketua dengan BAN, karena orang-orangnya juga adalah orang-orang BAN juga, tapi lebih ribet dan hasilnya juga ya tidak sesuai dengan harapan kita. Ada beberapa prodi yang malah turun, jadi sudah kita bayar kemudian turun gitu. Nah ini yang menjadi concern. Ini harapan kita adalah, dan saya beberapa waktu lalu pernah mendengar ada ada angin surga ya Pak Andi, tapi kita nggak sebutkan sumbernya, bahwa insya Allah katanya ada kebijakan dari pemerintah bahwasanya akreditasi ini nanti akan menjadi hanya 2 saja, terakreditasi atau tidak terakreditasi. Kemudian akreditasi prodi ini jadi pilihan. Maka kami berharap bahwa dari pusat, Pak Ketum beserta jajaran mungkin bisa mendorong agar ini bisa betul-betul terrealisasi. Kami mendengarnya dari orang kementerian kebetulan, tapi dia minta agar tidak disebutkan siapa yang menyampaikan informasi itu. Kemudian itu yang jadi harapan juga adalah ini kuliah yang tadi kalau saya dengar dari pemaparan Pak Ketua akan ada peningkatan, tetapi ada informasi juga turun. Dan kalaupun juga ada peningkatan, sepertinya meningkatnya itu untuk orang-orang teman-teman kita yang tidak anggota dewan. Iya. Maka ini kita berharap bahwa mudah-mudahan ini bisa difasilitasi sehingga yang jadi anggota dewan yang dapat. Harapan lain adalah terkait dengan masalah dosen yang melanjutkan studi atau tugas belajar. Harap bahwa mereka bisa kuliah S3 tetapi tidak terputus sertifikasi dosennya. Kemudian juga bagaimana terkait dengan masalah pengurusan jenjang jabatan, baik itu rektor kepala ataupun guru besar yang saat ini masih kami rasakan sangat sulit. Terkait dengan masalah penerimaan mahasiswa baru, ini alhamdulillah kami mencoba untuk bersilaturahmi Pak Ketua dengan beberapa PTN, dan ini juga mungkin bisa menjadi informasi bagi rekan-rekan di daerah. Kami sudah jumpa dengan Rektor Unila dan berdasarkan arahan dari kementerian. Jadi di Unila itu mereka hanya melaksanakan ujian mandiri 1 kali, Bapak dan Ibu. Jadi nggak ada lagi yang ujian mandiri S1, ujian mandiri D3, itu nggak ada lagi. Hanya ujian mandiri saja. Dan alhamdulillah juga ini mungkin mereka sudah mulai tobat nasuha kayaknya karena masalah kemarin.
Jadi sudah belajar juga dengan Sumatera Selatan. Jadi ujian mandirinya bareng, kalau nggak salah ya. Sumatera Selatan sudah ya bertahun-tahun ya. Jadi kita melaksanakan ujian mandiri bareng antara PTN dengan PTS. Jadi pilihan pertamanya PTN, pilihan kedua atau ketiganya itu dengan PTS. Walaupun tahun ini masih belum banyak yang ikut dengan belum banyak yang ikut serta, tapi insya Allah nanti kita akan ini bisa juga mengajak Mic-nya. lebih banyak PTS. Dan menurut saya ini bisa nanti juga dicoba disuarakan dengan PTN-PTN yang ada di provinsi lain. Terus ada masalah yang paling berat ini sebetulnya Pak Ketua, dan ini saya rasa juga teman-teman ikut merasakan ini masalah pajak. Tadi juga saya dengar-dengar teman di Sumatera Selatan udah mulai disenggol-senggol juga. Kalau kami di Lampung sudah 2 tahun ini, Pak Ketua, ini menjadi objek pajak yang kadang-kadang menghitungnya nggak rasional. Saya merasakan sendiri gitu loh. Jadi mereka menghitung potensi pemasukannya semua mereka. Yang paling ini Pak Ketua. Jadi menghitungnya mereka lihat dari prediksi kita. Berapa jumlah mahasiswa kita di Forlab kita itu misalnya ada 6.000 gitu. Padahal aslinya hanya 3.000 yang aktif, yang dihitung 6.000 itu. Kemudian mereka lihat brosur kita dikalikanlah dengan brosur kita. Padahal kita ada yang namanya beasiswa, ada yang namanya potongan biaya, dikalikan semua dari situ. Kemudian pun juga dalam menghitung biaya itu pun mereka hitung sendiri. Sehingga akhirnya ini terjadi hutang pajak kita luar biasa besar. Dan yang kami alami Pak Ketua, ini kami sudah mencoba banding. Waktu tahun 2016 kita diperiksa, sisa hasil daripada pengelolaan itu nggak bisa dipergunakan untuk membangun selama 4 tahun berikutnya. Padahal kalau berbicara undang-undang pajak, undang-undang yayasan, kelebihan itu bisa dipergunakan untuk investasi selama 4 tahun. Mereka abaikan itu. Dan kita banding ke pengadilan pajak, kalah. Tetap harus bayar dengan denda-dendanya. Ya lumayan Pak Ketua, buat kami di daerah ini luar biasa. Jadi mungkin itu, dan saya yakin juga bahwa rekan-rekan di daerah lain mengalami hal yang sama dengan kantor pajak ini. Mohon jadi perhatian, mungkin perlu ada komunikasi antara visi dengan Kementerian Keuangan, utamanya kepada Dirjen Pajak terkait dengan masalah pajak PTS. Itu saja mungkin, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih warahmatullahi. Saya akhiri dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.